Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Apsi Sulsel yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bergabung dalam kuliah WhatsApp pada hari ini. Yang terhormat kepada Bu Indun yang juga hadir bersama kita, dan kepada seluruh peserta yang meluangkan waktunya pada hari ini mengikuti kuliah WhatsApp ini. Semoga kita semua mendapatkan kebaikan dari kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya kebagian membawakan materi tentang self-healing untuk orang tua dalam membersamai anak di rumah. Tema ini menarik sekali. Kenapa menarik? Karena kita mengalami dinamika yang luar biasa beberapa bulan terakhir ini, karena dampak pandemi corona, kita kemudian harus lebih banyak waktu di rumah, lebih banyak waktu bersama anak-anak. Yang tadinya kita hanya bertemu di sore sampai malam hari, kemudian kita harus mulai bertemu dari pagi, siang, kemudian sampai malam gitu dengan anak-anak. Ini sesuatu dinamika yang luar biasa perubahannya ya. Nah, karena ini perubahan ya terjadi, ada problem-problem saja yang muncul gitu dari perubahan dinamika ini. Oke, saya sebelum membahas tentang self healing, saya akan bicara tentang peran orang tua dulu, karena ini benar-benar erat kaitannya. Kalau kita bicara tentang peran orang tua, ini peran orang tua tuh banyak banget, sangat banyak, kompleks sekali. Tapi saya akan membahas beberapa saja yang terkait dengan materi kita pada hari ini. Peran yang saya bahas pertama itu adalah peran sebagai pengurus rumah tangga. Orang tua ini hebat banget ya, karena dalam berperan sebagai orang tua, mengurusi rumah tangga tuh mulai dari A sampai Z-nya, semua diurusin. Mulai dari logistiknya, mulai dari kenyamanan rumah tangga, kemudian mulai dari terpenuhinya kebutuhan psikis dan kebutuhan fisik orang-orang yang ada di dalamnya gitu. Itu diurusi oleh orang tua. Kalaupun ada yang membantu, itu hanya membantu sifatnya, tapi orang tua yang kemudian mengatur segala sesuatunya. Nah, sehingga perannya itu juga tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang ringan. Kemudian sebagai orang tua sendiri, mengasihi anak, memastikan pendidikannya berjalan, memastikan anak dalam keadaan baik-baik saja, dalam kondisi sehat. Nah, itu orang tua. Kemudian peran lain yang muncul adalah sebagai teman bagi anak-anak. Peran sebagai teman bagi anak-anak ini peran yang bisa dibilang punya dinamika sendiri gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang anak tuh kalau kita berperan sebagai temennya, itu tuh dia lebih mudah terbuka. Bahkan hal-hal yang yang menurut dia tabu untuk diceritakan bisa diceritakan ke kita kalau kita mampu menempatkan diri sebagai temannya. Tapi kalau peran sebagai orang tua kita pakai terus, mereka biasanya tidak akan terbuka. Kemudian peran lain yang tidak kalah pentingnya itu adalah peran sebagai partner bagi pasangan. Kenapa? Karena kita melaksanakan dinamika yang baru ini tidak sendirian. Kita bersama-sama dengan pasangan kita. Kalau kita tidak bergandengan tangan, tidak bersama-sama menghadapi kondisi ini akan berat. Tapi kalau kita menghadapinya bersama-sama, menikmati dinamika ini bersama, maka ini menjadi lebih ringan. Kemudian sebagai pekerja, peran orang tua itu juga sebagai pekerja ketika ia memiliki pekerjaan di luar rumah. Nah, dalam kondisi yang seperti sekarang, apakah sama kondisinya? Tentu saja berbeda. Kemudian memainkan peran ini pada situasi dan kondisi yang sama itu mungkin tidak mungkin ya. Tapi kita mungkin akan memainkan peranan ini pada waktu dan kondisi yang tepat bagi masing-masing peranan itu sendiri.
Nah, tantangan lain yang muncul ketika kita berada dalam situasi seperti sekarang ini, tetap memainkan peran ganda, itu munculnya tekanan baru, ya. Kita menghadapi kondisi seperti sekarang ini bukan kondisi yang biasa-biasa saja, karena kondisi yang sekarang itu memberikan dampak lain pada kondisi kita. Kenapa demikian? Jadi ketika kita juga bersama-sama dengan anak-anak, apakah kita tidak memikirkan hal lain? Tentu saja kita memikirkan hal lain. Kenapa? Karena situasi pandemik ini juga berdampak pada kondisi sosial. Dampak ekonomi kita rasakan juga. Dampak psikologis itu udah pasti. Kenapa? Karena dampak sosial itu kita berjarak dengan orang-orang yang ingin kita temui, kita punya schedule untuk ketemu dengan orang-orang, tapi dengan kondisi seperti sekarang hal ini dibatasi. Kemudian dampak ekonomi, banyak orang yang kemudian tidak dapat mengerjakan bisnisnya, kemudian penghasilannya menjadi berkurang. Dan ini juga bagian dari hal yang dipikirkan, sehingga dampak ekonomi dan dampak sosial ini kemudian mempengaruhi munculnya dampak psikologis. Jadi 3 dampak ini secara dinamis mempengaruhi kita ketika kita bersama dengan anak-anak. Apakah itu mudah? Oke, kita lanjut dulu. Berbagai dampak yang timbul akibat pandemik ini, apakah kita mau maknai sebagai problem, suatu yang sulit ya, atau kita maknai saja ini adalah keberuntungan? Oke, kalau ini menjadi masalah atau problem buat kita, bagaimana kita menghadapinya? Kalau ini kita anggap sebagai suatu keberuntungan, bagaimana kita mensyukurinya? Oke, kita bahas dulu tentang keberuntungan. Kalau kita menganggap bahwa kondisi yang kita hadapi saat ini sebagai sebuah keberuntungan, berarti kita menyadari adanya dukungan dari lingkungan sekitar kita, dukungan yang sifatnya positif, kebaikan. Itu yang kemudian memunculkan pemikiran kita bahwa ini adalah sebuah keberuntungan. Oke? Karena kalau sebaliknya, tentu saja juga yang muncul bukan keberuntungan ya, bahkan sebaliknya ya. Oke, tapi ketika kita merasa, wah ini sesuatu yang beruntung, apakah kita berhenti pada penilaian bahwa apa yang kita hadapi ini adalah suatu keberuntungan? Tidak, kita harus berlanjut untuk berpikir bagaimana mensyukurinya. Cara kita mensyukurinya gimana? Cara kita mensyukurinya adalah dengan memanfaatkan segala yang bisa dimanfaatkan dan menikmati segala hal yang terjadi. Kita nikmati aja gitu. Kita manfaatkan aja apa yang ada. Waktu yang kita miliki lebih banyak bersama keluarga, ya kita manfaatin. Kemudian kita nggak bisa keluar rumah, jadi artinya kita dibatasi oleh ruang. Kita hanya bisa bekerja di rumah. Kita manfaatin aja bagaimana supaya kita tetap bekerja di rumah. Kemudian nikmatilah semua yang termanfaatkan itu. Waktu, kebersamaan, kemudian kesulitan-kesulitan di tengah-tengah kita mengalami kondisi seperti sekarang ini, pasti ada kesulitannya, tapi dimanfaatkan aja sebagai suatu yang bisa kita nikmati. Oke, kalau seseorang itu memikirkan kondisi sekarang ini sebagai sebuah problem, berarti ada konsekuensi yang harus dia terima. Apa itu? Ketika kita menghadapi suatu situasi dan kita menganggap bahwa situasi itu adalah masalah, yang muncul adalah kelelahan psikologis, kelelahan emosional. Ya, seorang itu menjadi cepet capek, lelah gitu. Karena itu problem. So, bagaimana kita menghadapinya? Nah, bagaimana kita menghadapinya ini sebenarnya paling baik adalah kita mengandalkan self-healing. Oke. Self-healing. Ya, kalau kita
kita mau bicara tentang self healing, kita samakan dulu pemahaman kita tentang self healing ini. Oke, self healing itu apa? Sebenarnya self healing itu adalah sebuah mekanisme. Mekanisme apa? Mekanisme penyembuhan alamiah mengenai kondisi luka batin ataupun kelelahan emosional seseorang dengan menggunakan seluruh kekuatan diri yang dimiliki individu. Oke, jadi self healing itu sebenarnya semacam penyembuhan alamiah, ya, tapi di dalam diri. Oke, sejatinya setiap orang memiliki mekanisme self healing yang bekerja secara otomatis dalam diri untuk mengatasi problem, stres, ketegangan yang dia rasakan saat itu. Jadi pada dasarnya semua orang, nggak ada orang yang tidak memiliki self healing, kecuali kalau dia nggak mau pakai. Nah, mekanisme self healing ini ketika contoh aja misalnya gini, tangan kita kena panas, oke? Yang ada apa? Kita tarik tangan spontan kan, kita tarik menjauh dari sumber panas itu. Kemudian sesaat itu kan, aduh ini tanganku nanti gimana, ada pikiran-pikiran seperti itu yang muncul, aduh sakitnya dan sebagainya. Tapi kemudian kita biarkan itu, oh ya ntar juga sembuh sendiri. Ntar kita ketemu tuh titik itu. Kalau kita membiarkan diri kita terproses gitu untuk melakukan healing terhadap diri kita sendiri, kita nggak kenapa-kenapa, tuh hanya kena panas. Tapi ada orang sampai nangis, aduh ini gimana, dia nangis sih terus. Dia tidak membiarkan self healingnya bekerja, sehingga dia terus meratapi sakitnya karena kena panas itu. Nah itu contohnya ya. Jadi semua orang tuh sebenarnya punya tuh self healing. Oke. Nah akan tetapi self healing ini tidak dapat bekerja dengan baik apabila seseorang itu panik. Oke, kemudian dia menghayati aja kepanikannya dan fokus pada problemnya, fokus pada stresnya. Ini self healingnya sulit untuk bekerja secara otomatis. Oke ya. Nah, bila kita fokus pada problem atau stres, maka secara tidak sengaja kita menghambat bekerjanya pikiran dan perasaan kita untuk menerima segala masalah yang kita alami. Jadi kalau kita terpaku saja sama problemnya, atau kita terpaku saja sama panik yang kita alami, ini nih pikiran dan perasaan kita terhambat juga untuk menerima segala yang kita alami, karena proses healing itu akan bekerja ketika kita memahami atau kita menerima apa yang menjadi masalah kita. Itu jembatannya untuk masuk pada self healing. Sehingga secara simultan kita pun hanya akan berkutat pada stres saja, atau sesuatu yang menimbulkan stres ini. Nah, kita lihat nih ilustrasinya begini ya, bahwa ketika ada problem, gak ada orang yang suka tuh, yang cocok, merasa cocok tuh dengan problemnya, tidak ada ya. Dan tidak ada orang yang merasa nyaman dengan problem yang dialami. Yang namanya juga problem ya, itu biasanya dua tuh tidak sesuai sama kita dan membuat kita gak nyaman. Apakah kita tolak? Iya, biasanya kita menolak yang namanya problem. Jadi semua orang kalau berpikir bahwa ini adalah problem, kita tolak itu problem itu, karena membuat kita nggak nyaman, membuat kita merasa nggak cocok tuh dengan sesuatu itu. Jadi itu indikator kalau kita udah nggak cocok, kita udah merasa nggak nyaman, itu problem. Oke, itu indikatornya. Oke, kemudian penolakan seseorang terhadap suatu kondisi akan memunculkan perasaan negatif. Gak ada orang yang menolak sesuatu itu tidak berpikir negatif kan, kalau itu problem. Oke? Dan ini akan memunculkan tindakan tertentu
Tindakan yang didasari oleh perasaan negatif terhadap sesuatu akan membuat seseorang memaksa diri untuk mengeluarkan lebih banyak energi untuk berpikir dan merasakan sesuatu. Sehingga dalam kondisi ini, seseorang akan mudah sekali letih atau kehabisan energi. Nah, tentunya kita semua tidak ingin nih sampai pada kehabisan energi, ya. Karena ada konsekuensinya kalau kita kehabisan dan kelelahan tuh. Merasa letih atau kehabisan energi itu bisa mengakibatkan apa? Bisa mengakibatkan kitanya menyerah. Ini kita tidak inginkan. Kita harus tolak itu. Nah, agar seorang itu tidak sampai pada titik menyerah, makanya seorang itu harus mengembangkan self healing. Orang yang sudah merasa bermasalah saja itu masih bisa mengembangkan self healing, apalagi kalau kita belum terjerembab pada masalah. Kita masih dalam kondisi seperti sekarang, biasanya problem-problem yang kita hadapi pun bersama anak-anak itu belum mengarah pada problem-problem yang sangat serius gitu. Kita masih pada tataran nggak nyaman aja dengan kondisi yang sekarang. Oke? Nah, tapi kalau kita menghambat self healing kita bekerja, kita fokus aja sama problemnya, nggak bekerja, kita bisa nih sampai pada titik menyerah. Jangan sampai ya. Oke, sekarang kita bahas bagaimana cara mengaktifkan mekanisme healing dalam diri seseorang. Oke, mekanisme healing itu bisa diaktifkan dengan 2 jurus. Yang pertama itu mengatasi kepanikan. Kalau kita berpikir, waduh, nemenin anak belajar di rumah nih kayak gini-gini aja tiap hari, anak saya bisa apa nanti? Waduh, kita pikir aja terus. Waduh, dia belum bisa ini nanti, padahal biasanya dia bisa gitu. Waduh, kita bikin diri kita panik sendiri. Sudah, kita hambat mekanisme healing ini terjadi. Tapi kalau kita gini, gak apa-apa lah, biarin aja ntar juga ini berlalu. Gampang lah, anaknya punya kemampuan kok gampang diajarinnya. Jadi kalau dia sekali diajarin nanti bisa nih. Tinggal bagaimana caranya kita jaga kondisi sekarang ini, jangan sampai dia masuk ke fase trauma dengan kondisi yang sekarang. Jadi kita bikin dia sehat secara psikis dan kita bikin dia sehat juga secara fisik. Makannya teratur dan kita tidak menekan dia, karena sebenarnya kan buat anak-anak kondisi seperti sekarang bukan hal yang mudah juga. Yang tadinya dia ketemu sama temennya, tadinya dia bermain bersama teman-temannya, cekakak-cekikik bersama-sama, tiba-tiba nggak ada. Ya, terus kan kalau dia pun memegang ponsel di rumah, dia bukan menelpon temennya, tapi main game. Jadi memang ini adalah sesuatu dinamika yang juga buat anak-anak itu tidak mudah. Sehingga kita harus bersama-sama nih. Oke, menghadapi kondisi sekarang. Nah, yang kedua yaitu berusaha mengubah fokus terhadap problem, ya. Kita berusaha, bagaimana caranya? Ntar kita bahas, oke? Nah, kita bahas panik dulu. Panik ini sebenarnya apa sih? Oke, panik itu adalah ciri diserang rasa takut yang luar biasa selama beberapa saat, ya. Kemudian timbulnya perasaan bahwa suatu bencana akan terjadi atau ada ketidakmampuan untuk mengendalikan diri, sekalipun sebenarnya tidak ada sesuatu yang benar-benar buruk gitu yang akan terjadi, ya. Jadi panik tuh sifatnya irasional. Kita berpikir yang tidak-tidak gitu. Itu yang membuat kita panik. Kayaknya ada orang yang bisa tuh memelihara paniknya, tapi itu akan membahayakan dirinya sendiri. Oke. Kemudian sekarang, bagaimana cara ngatasinnya? Salah satu cara untuk kita bisa meredam kepanikan itu adalah mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Oke, kita mendapatkan informasi, kita cari tahu kenapa ya kok bisa kayak gini. Oke, kita kemudian dapat informasi, teman-teman yang lain juga kayak gini, mengalami hal yang sama. Oke, ketika kita tahu bahwa ada orang lain yang juga sama kita kondisinya, itu sedikit berkurang tuh paniknya. Terus kita tahu, oh iya ya, ini tuh kalau kita melakukan cara diam di rumah,
terus nemenin anak-anak aja belajar, itu lebih bagus daripada kalau kita membiarkan dia bermain di luar. Bermain di luar lebih parah nih, nanti terpapar wabahnya gitu. Nah, ada informasi yang kita terima. Kemudian kita punya ada informasi itu juga memberikan kita tujuan, arah yang jelas. Sehingga kepanikan itu sedikit demi sedikit akan surut, akan berkurang. Oke. Kemudian kita masuk ke cara berikutnya adalah fokus pada pemecahan masalah. Tidak fokus pada problemnya. Problem kita adalah belajar di rumah. Waduh, ini kita belajarnya kayak gini. Anak-anak disuruh belajar malah males gitu misalnya. Malah tidak fokus. Biasanya dia bagus menangkap pelajaran, tapi dengan cara kayak gini kok kayaknya susah. Itu problem, kita fokusnya sama problem. Tapi gimana caranya? Oke, dia dalam kondisi seperti sekarang ini mungkin masalahnya penyesuaian. Kita biarkan beberapa hari. Oke, pada saat sudah cukup waktunya untuk dia menyesuaikan, kita melakukan pendekatan-pendekatan yang mungkin Bu Indun juga sudah membahasnya sebelumnya, pendekatan-pendekatan agar anak itu semangat lagi untuk belajar. Nah, kita fokusnya pada solusinya. Cara satu nggak oke, kita coba cara dua. Cara dua nggak oke, kita coba cara tiga. Oke, kita memang tidak boleh patah semangat untuk mencoba satu cara dengan cara yang baru. Yang paling penting adalah kita mempertahankan kondisi psikologis kita agar kita tidak berada dalam konflik yang kompleks sekali sehingga kita agak susah untuk berpikir pada pemecahan masalahnya. Nah, kalau kita fokus pada pemecahan masalah, itu ada 3 hal yang bisa kita lakukan, yaitu menyadari hal-hal positif mengenai diri sendiri. Menyadari hal-hal positif yang juga kita miliki. Dan menyadari hal positif yang dapat kita lakukan. 3 ini adalah 3 jurus bagaimana kita fokus pada pemecahan masalah. Kenapa demikian? Oke, kita bahas selanjutnya. Ketika seseorang menyadari hal-hal positif mengenai dirinya, dia akan memunculkan semangat baru bagi dirinya sendiri. Kalau dia rasa, oh iya ya, saya itu kan seorang ibu nih. Ibu tuh harus bagaimana sih? Saya seorang ayah itu harus bagaimana sih? Gitu. Nah, dia menyadari bahwa kondisi dirinya seperti itu. Dan biasanya problem-problem kayak gini bisa kok saya hadapi. Meskipun mungkin suasananya berbeda, tapi pernah kok saya berhasil menghadapi kondisi kayak gini. Artinya saya memiliki kekuatan nih. Kemudian saya merasa cukup pandai. Saya pernah sekolah, saya pernah kuliah. Kemudian saya adalah seorang pekerja. Saya bekerja, saya memiliki tanggung jawab, saya memiliki tugas gitu. Jadi ada hal positif, wah saya dibutuhkan nih gitu. Saya dibutuhkan oleh siapa? Saya sebagai ibu ada yang membutuhkan saya. Saya kuat, berarti ada kekuatan dalam diri saya. Kemudian saya cukup pandai. Kepandaian saya ini bisa saya pakai untuk apa ya? Dan saya adalah seorang pekerja. Saya gak mungkin diterima bekerja di tempat itu kalau saya gak dianggap cukup layak untuk dianggap sebagai seorang pekerja. Jadi ada kesadaran positif itu dalam diri kita. Karena ini yang menjadi bahan bakarnya penyemangat gitu. Nah, kemudian menyadari hal-hal positif yang kita miliki. Oke, apa sih yang kita miliki? Oke, kita telusuri satu persatu, apa ya yang saya miliki? Saya punya rumah yang nyaman. Saya memiliki anak yang menyenangkan. Anak saya tuh kalau dikasih tahu sebenarnya mau ngedenger kok. Caranya aja yang keliru sampai dia biasanya suka ngelawan. Mungkin seperti itu. Memiliki orang-orang yang bisa membantu. Kita sadari itu. Wah, itu kan hal positif. Orang lain belum tentu ada yang bisa ngebantuin. Kalau saya, ada yang ngebantuin saya. Saya memiliki koneksi internet yang memadai.
Meskipun misalnya koneksi internetnya kadang-kadang lambat gitu. Tapi waktu-waktu tertentu yang pada saat saya butuhkan, oke kok internet saya. Gitu. Jadi itu kan hal-hal positif yang kita miliki. Memiliki pasangan yang pengertian. Ngerti kalau anaknya lagi ditemenin, bapaknya ikut bikinin apa, nyiapin apa. Itu sesuatu yang harusnya kita menyadari itu. Bahwa itu adalah hal positif. Karena ketika kita menyadari itu, kesyukuran ikut di dalamnya. Oke? Nah, kemudian kita menyadari hal-hal positif yang dapat kita lakukan. Oke, dalam kondisi yang terbatas seperti ini, kita nggak boleh kemana-mana. Kemudian media juga terbatas. Segala hal yang hal yang tadinya bisa bebas kita lakukan, sekarang nggak bisa seperti itu. Tapi dalam keterbatasan ini kok saya bisa melakukan sesuatu apa tuh? Saya bisa membantu anak saya belajar di rumah. Itu kebaikan. Itu hal positif. Yang tadinya saya nggak pernah tuh ngelihat dia belajar tuh nggak pernah. Saking tidak punyanya waktu pada hari-hari sebelumnya. Saya nggak bisa melakukan pekerjaan saya di rumah tadinya. Tapi sekarang kok bisa saya? Saya di rumah saya bisa melakukan pekerjaan, padahal jam segini itu biasanya saya kerjanya itu di kantor. Kali ini saya bekerja di rumah, saya nggak perlu capek-capek pergi pakai kendaraan keluar rumah atau naik angkutan umum. Saya bisa mengerjakannya di rumah. Oke, saya bisa bersama-sama dengan pasangan saya membicarakan banyak hal, meski biasanya cuma malam aja kita ketemunya kalau di hari-hari biasa. Tapi kali ini tidak. Saya bisa membahas apa saja, kapan saja, di mana saja. Oke? Nah, itu kan hal-hal positif yang kita bisa lakukan. Kemudian, saya bisa melakukan hobi saya. Udah lama gak pernah berkebun. Udah lama gak pernah masak. Tapi dalam kondisi seperti sekarang, saya bisa melakukan hal positif lainnya. Nah, 3 jurus ini akan membangkitkan semangat kita. Karena semangat itu adalah jalan menuju self healing. Ketika kita ada semangat, udah kita ingat lagi hal positif ini. Ketika kita ini anak susah banget, kita bersama anak-anak kita, menemani dia belajar, membantu dia mengembangkan kebiasaan-kebiasaan baru yang tadinya tidak pernah dilakukan gitu. Yang tadinya misalnya pergi sekolah nggak beresin kamarnya karena ada bibi yang membereskan gitu dan buru-buru pula gitu. Sekarang secara perlahan bisa diajarkan. Jadi banyak sekali hal positif yang sebenarnya terjadi dalam kondisi yang terbatas ini. Nah, dengan demikian, ketika seseorang mengembangkan hal-hal positif dalam dirinya, maka energi yang muncul adalah energi positif yang dapat menguatkan munculnya cara baru, ide baru, pendekatan baru dalam menyelesaikan masalah. Jadi ini nih, jurus-jurus tadi itu dipakai untuk menyelesaikan masalah. Ada aja. Nah, dengan demikian, ketika kita mampu menyelesaikan masalah, itu self healing. Cara baru kita menyelesaikan masalah yang tadinya tidak pernah kita menempuh jalan itu. Kali ini kita bisa menempuhnya. Asal energinya yang ada itu adalah energi positif, tidak negatif. Kemudian seseorang yang memandang membersamai anak-anak di rumah sebagai hal yang positif akan dapat menikmati kebersamaan tersebut dengan seluruh dinamika yang menyertainya. Oke, apa aja dinamika yang menyertainya? Kadang-kadang anak kalau dikasih tahu tuh dia emosi, marah, nangis. Terus karena dia kesal, dia gak mau lagi belajar. Terus tiba-tiba adiknya datang, ngajak berantem, ngajak main, ketawa-ketawa, padahal itu dinikmati aja sebagai dinamika. Jadi yang kita terima tuh,
kita bisa menikmati kebersamaan tersebut dengan seluruh dinamika yang menyertai. Mau lagi senang-senang tiba-tiba ada yang nangis, mau lagi senang-senang terus tiba-tiba ada yang maksa-maksa ngajak ngapain gitu, maksa ke dibikinin sesuatu misalnya. Itu dengan anak-anak. Jadi ada kenikmatan yang luar biasa yang akan kita rasakan ketika kebersamaan itu terjadi dalam suasana perasaan kita yang positif. Nah, itulah yang harus kita bangkitkan. Saya pikir itu penjelasan saya, semoga bisa bermanfaat. Semoga kita semua bisa menemukan kebaikan dari kondisi yang kita alami saat ini, sehingga kekuatan-kekuatan yang selama ini tidak pernah kita sadari keberadaannya dapat kita gunakan untuk mengembangkan kebaikan-kebaikan baru lainnya. Demikian penjelasan dari saya, semoga cukup jelas. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian dari saya. Salam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.